Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus, NIM 1921044, Prodi Ilmu Pemerintahan. Kali ini saya akan mereview mata kuliah Sektor Pelayanan Publik sesuai dengan sub materi yang telah didiskusikan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Submateri yang pertama yaitu adalah strategi penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan kepada masyarakat sudah menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan administratif publik. Di Indonesia, penyelenggaraan pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin strategis. Karena perbaikan pelayanan publik di negara ini cenderung berjalan di tempat. Sebagaimana diketahui sangat luas karena menyentuh seluruh ruang-ruang kepublikan baik dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain-lain. Dalam bidang ekonomi, buruknya pelayanan publik akan berimplikasi pada penurunan investasi yang dapat berakibat terhadap pemutusan hubungan kerja, ada industri-industri dan tidak terbukanya lapangan kerja yang baru, yang juga akan berpengaruh terhadap meningkatnya angka pengangguran. Akibat lebih lanjut dari masalah ini adalah timbulnya kerawanan sosial. Subtema yang kedua yaitu dimensi kualitas dan standar pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik adalah bentuk totalitas pelayanan yang dilakukan oleh aparatur negara secara maksimal sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan, dan dapat menyediakan produk atau jasa berdasarkan kesesuaian dalam rangka memenuhi kepuasan, kebutuhan dan harapan masyarakat sebagai penerima pelayanan. Adapun dimensi kualitas pelayanan publik yaitu tangibles atau bukti langsung. Kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran, komputerisasi administrasi, ruang tunggu, tempat informasi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu reliability atau kehandalan, kemampuan dan keandalan untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya. Yang ketiga itu responsiveness, daya tangkap, kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat, tepat, dan tanggap terhadap keinginan konsumen. Yang keempat itu assurance atau jaminan, kemampuan dan keramahan serta sopan santun pegawai dalam meyakinkan kepercayaan konsumen. Yang kelima, empati, sikap tegas, tulus, dan penuh perhatian terhadap konsumen. Tema ketiga yaitu rancangan kualitas penyelenggaraan pelayanan sektor publik. Pelayanan publik merupakan satu di antara 3 fungsi aparatur sipil negara atau ASN. Oleh sebab itu, pelayanan publik menjadi tolak ukur yang paling nyata oleh masyarakat karena ia berhubungan langsung dengan mereka. Dalam hal ini, tuntutan agar pelayanan publik semakin prima juga semakin kuat. Definisi perihal pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah telah dijelaskan dalam Keputusan Menpan nomor 63 tahun 2003. Untuk aturan itu juga memuat perihal prinsip-prinsip dalam pelayanan publik. Untuk lebih memudahkan penyusun merangkum sebagai berikut sebagaimana yang terdapat dalam buku pedoman Atsar golongan 3 sebagai berikut: A. Kesederhanaan, B. Kejelasan, C. Kepastian waktu, D. Akurasi,
E. Keamanan. F. Tanggung jawab. G. Kelengkapan sarana dan prasarana. H. Kemudahan akses. I. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan. J. Kenyamanan. Subtema yang keempat yaitu kualitas kinerja pelayanan publik. Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik, yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat, di daerah, di lingkungan badan usaha milik negara, atau di badan usaha milik daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yang mempengaruhi tidak berjalannya pelayanan publik dengan baik yaitu 1. Masalah struktural birokrasi yang menyangkut penganggaran untuk pelayanan publik. Yang kedua, yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik adalah adanya kendala kultural di dalam birokrasi. Selain itu, ada pula faktor dari perilaku aparat yang tidak mencerminkan perilaku melayani dan sebaliknya, cenderung menunjukkan perilaku ingin dilayani. Subtema kelima yaitu mengelola pelayanan publik dan sektor privat. Pelayanan publik adalah pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan sosial dan nantinya dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat atau publik. Pelayanan swasta merupakan pelayanan yang berorientasi profit dan hanya tertuju pada stakeholder tertentu dan tidak bersifat terlalu transparan karena mereka tidak bertanggung jawab kepada masyarakat, melainkan hanya pada pelanggan-pelanggan saja, dan ada beberapa karakteristik pembeda yang masing-masing punya peran yang penting bagi sektor pelayanan. Tema yang keenam yaitu barang dan jasa. Barang adalah alat pemuas kebutuhan manusia yang berwujud, dapat dilihat dan dapat juga diraba. Kemudian pengertian barang menurut Fandi Jiptono adalah produk yang berwujud fisik sehingga dapat dilihat, disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dan diperlakukan fisik lainnya. Pengertian jasa. Jasa adalah kegiatan ekonomi dengan hasil keluaran yang tidak berwujud yang ditawarkan dari penyedia jasa, yakni perusahaan kepada pengguna jasa atau konsumen. Pengertian jasa lainnya menurut Yoeti yaitu jasa atau servis adalah suatu produk yang tidak nyata, intangible, dari hasil kegiatan timbal balik antara pemberi jasa produser dan penerima jasa customer melalui suatu atau beberapa aktivitas untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Perbedaan barang dengan jasa yaitu berwujud dengan tidak berwujud, bisa disimpan dengan tidak bisa disimpan, diproduksi lebih dulu baru dikonsumsi dengan diproduksi bersamaan waktunya dengan konsumsi. Penjualan kembali dapat dilakukan dengan tidak dapat dijual kembali. Produk mudah distandarisasikan dengan sulit distandarisasikan. Komunikasi dengan konsumen rendah dengan komunikasi dengan konsumen tinggi. Kualitas bersifat objektif dengan kualitas bersifat subjektif. Banyak menggunakan proses mesin dengan banyak menggunakan proses manusia. Yang ketujuh yaitu peran birokrasi dalam pelayanan publik. Birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan pembagian kerja, dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur.
seperti contohnya pada pemerintahan, rumah sakit, sekolah, militer, dan lain-lain. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Dalam pelaksanaannya, birokrasi memiliki prosedur atau aturan yang bersifat tetap dan rantai komando yang berupa hierarki kewenangannya mengalir dari atas ke bawah. Karena itu, birokrasi harus bisa dipahami melalui peran dan kemampuannya menunjang pelaksanaan sistem pemerintahan, baik dalam merespon berbagai permasalahan maupun dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Inti salah satu kondisi birokrasi yang profesional adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat atau public service, sehingga cita-cita, inisiatif, dan upaya-upaya birokrasi perlu diarahkan guna memiliki pelayanan publik. Birokrasi hadir sebagai kreasi dari penguasa untuk memberikan pelayanan kepada penguasa dengan tujuan untuk memperluas dan memperbesar serta mempertahankan kekuasaan. Dengan reformasi birokrasi yang dilakukan, konsep pelayanan pun dilakukan perubahan dari orientasi. Hasil review mata kuliah sektor pelayanan publik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.